Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama yang saya hormati Bapak Dr. Adi Kusuma MSI selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel kelas KPI 4A. Dan yang saya hormati pula kepada para penonton yang menonton video saya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga nanti Lebaran dan bisa menyelesaikan puasanya dengan baik. Teman-teman semuanya, hari ini saya akan membuat video learning journal terkait mata kuliah penulisan berita dan artikel pertemuan yang kedua. Nah teman-teman, pada pertemuan yang kedua ini lumayan banyak ya yang dibahas oleh Bapak dosen kita, yaitu Bapak Adi Kusuma. Beliau menjelaskan seputar berita dan juga artikel. Pada awal perkuliahan, beliau bertanya kepada kita yang ada di kelas, apa itu berita? Ternyata berita memiliki pengertian yaitu sebagai laporan cerita dari sebuah kejadian penting yang bisa menarik perhatian umum. Nah, itu pengertian dari berita. Nah, untuk jenis berita itu ada 4. Yang pertama adalah soft news, kemudian ada straight news, kemudian ada in-depth news, dan yang terakhir adalah feature news. Untuk soft news adalah berita yang lebih ringan dibandingkan dengan jenis berita yang lainnya dan juga memiliki unsur menghibur. Nah, untuk yang kedua adalah straight news. Straight news adalah berita yang ditulis secara lugas dan juga langsung. Biasanya ada pada program berita yang memberitakan suatu kejadian yang baru saja terjadi dan memiliki waktu yang sangat singkat sekali. Kemudian yang ketiga adalah in-depth news. In-depth news adalah berita yang ditulis secara mendalam dari kejadian yang sudah terjadi sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah feature news. Feature news ini adalah berita yang lebih menekankan pada unsur hiburan dan kadang juga memberitakan sesuatu yang remeh. Kemudian beliau menjelaskan bahwa nilai berita itu ada 10. Yang pertama adalah magnitude. Artinya magnitude adalah suatu hal yang menggemparkan. Kemudian yang kedua adalah proximity, yang berarti suatu kedekatan. Kemudian ada aktual, yang menandakan suatu berita itu merupakan suatu hal yang baru saja terjadi. Kemudian ada impact atau dampak. Kemudian unsurness, keluarbiasaan. Kemudian ada human interest sebagai kemanusiaan. Kemudian ada konflik. Kemudian ada surprising, bisa juga sebagai seks, dan juga yang terakhir adalah information. Kemudian untuk syarat-syarat berita itu ada 5. Yang pertama yang pasti adalah aktual, artinya suatu hal yang baru saja terjadi. Kemudian faktual, berdasarkan fakta yang memang terjadi di lapangan. Kemudian adalah suatu hal yang penting, penting untuk diberitakan. Kemudian menarik, apakah berita ini adalah suatu hal yang menarik di mata pembaca. Kemudian yang terakhir adalah seimbang, artinya kita sebagai orang yang memberitakan ini seimbang atau objektif, seperti itu. Nah teman-teman, lalu bagaimana caranya untuk dapat menulis berita?
Dalam menulis berita pastinya tidak terlepas dari yang namanya 5W1H. Ada what, why, when, where, dan juga who. Dan H-nya adalah how. Itu semua adalah unsur yang harus ada di dalam sebuah berita. Apa peristiwanya, kapan terjadinya, bagaimana terjadinya, siapa yang terlibat, itu semua harus ada di dalam sebuah berita. Nah, kemudian untuk struktur berita itu biasanya digambarkan dengan gambar piramida terbalik, di mana yang paling atas itu terdapat judul. Setelah judul itu baru ada yang namanya lead. Kemudian setelah lead itu ada isi berita atau tubuh berita. Kemudian yang terakhir adalah ekor. Nah, setelah membahas berita, sekarang kita beralih kepada pembahasan mengenai artikel. Nah, teman-teman di sini ada nggak sih yang tahu apa itu yang dinamakan dengan artikel? Nah, ternyata artikel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebuah karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai di majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Nah, kemudian artikel secara khusus dibedakan menjadi 3 macam, berdasarkan penulisnya, berdasarkan isinya, dan juga berdasarkan fungsinya. Nah, yang pertama berdasarkan penulisnya. Berdasarkan penulisnya, artikel dibedakan menjadi 2, yaitu artikel redaksi dan juga artikel umum. Artinya apa? Artikel redaksi adalah artikel yang ditulis oleh redaksi untuk suatu tema tertentu. Nah, yang kedua adalah artikel umum. Artikel umum adalah artikel yang ditulis oleh umum dan juga biasanya memiliki tema yang bebas. Nah, berdasarkan fungsinya, artikel itu dibedakan menjadi 2, yaitu artikel khusus dan juga artikel sponsor. Kemudian yang ketiga, berdasarkan isinya, artikel itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah artikel eksploratif, artikel eksplanatif, artikel deskriptif, artikel prediktif, dan juga artikel preskriptif. Nah, untuk ciri-ciri artikel sendiri itu memiliki 9 ciri. Yang pertama adalah logis, lugas, kemudian tuntas, objektif, cermat, dan juga jelas. Kemudian tidak menggunakan emosi yang berlebihan, kemudian terbuka, dan yang terakhir menggunakan bahasa yang baku. Kemudian pembahasan yang terakhir, lalu bagaimana caranya kita menulis artikel? Nah, ada beberapa langkah dalam menulis sebuah artikel. Yang pertama adalah kuasai topik yang akan ditulis, kemudian buatlah judul yang semenarik mungkin. Kemudian yang ketiga adalah buat garis besarnya. Kemudian yang keempat, hindari me oriented dan you oriented. Kemudian buatlah tulisan yang langsung pada poinnya. Kemudian yang keenam adalah buat kesimpulannya, dan yang terakhir adalah cantumkan sumber tulisannya. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai pertemuan kita yang kedua. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.